Indonesia, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 atas perintah Mimba'dil Aulia, para kekasih-kasih Allah yang telah melihat bagaimana umat Islam di Nusantara ini Pak lama-kelamaan agak tergerus. Maka berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang diperkasai oleh Simbah Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan seluruh para ulama-ulama yang di dalamnya itu berkecimpung adalah Kiai Abdul Wahab, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Raden Haji Kudus, dan seluruh ulama-ulama Nusantara bersepakat mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Pak. Maka daripada itu Pak, Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan persarukan solidaritas ulama tradisional dan para pengikut mereka yang berpaham salah satu dari 4 mazhab Pak. Jadi kita meyakini Pak, orang NU itu ada melindungi umat Islam, yaitu yang bermazhabkan 4 Pak. 1. Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau ada umat Islam bermazhabkan 4, otomatis dia masuk ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Walaupun mayoritas kebanyakan orang di Nusantara ini semuanya bermazhabkan Syafi'iyah. Betul Pak? Ketika sholat kalau Imam Syafi'i di tengah ya Pak ya. Walaupun sholat itu boleh Pak, nggak di tengah, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Tapi Imam Syafi'i melihat yang pas, enak dipandang ketika di tengah antara gini Pak ya. Itu salah satu contoh Pak. Para bapak hadirin yang saya hormati, maka untuk itu kita harus mengerti Pak, NU itu apa. Maka nanti ada 2 materi Pak, saya hanya untuk bagian sedikit mengupas tentang NU, nanti keorganisasian ada sendiri Pak. Kita masuk dalam, mungkin Bapak bingung, logo yang Nahdlatul Ulama ini maksudnya apa sih? Ya Pak ya. Jadi Nahdlatul Ulama ini ada dunia Pak, bola dunia. Ini menggambarkan bahwa bumi tempat kita berjuang dan beramal, di samping itu mengingatkan bahwa asal kejadian manusia adalah dari tanah Pak. Ini bumi Pak. Ini asal diri kita semuanya Pak. Betul apa betul? Semua manusia diciptakan dari tanah, dari unsur-unsur tanah. Maka muncul beberapa makanan, padi, tumbuh-tumbuhan sehingga diserap oleh kita. Akhirnya antara ibu dan ayah berkumpul, jadilah, maka lahirlah kita. Maka sejatinya manusia itu unsurnya dari tanah. Ini, maka ini tanah Pak. Terus di bola dunia ini ada peta Indonesia Pak. Ini menggambarkan bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini lahirnya di Republik Indonesia. Terus yang selanjutnya gambar tali tersimpul Pak. Nih, gambar tali tersimpul nih Pak. Ini menjelaskan bahwa persatuan yang kokoh Pak. Orang NU itu mengedepankan persatuan, cinta kasih sayang, dan tidak meninggalkan adat istiadat, tradisi, suku, daerah tersebut. Betul apa betul? Orang Jawa silakan pakai suku Jawa, tapi kita masuki dengan ajaran-ajaran Islam Pak. Orang Lampung juga begitu Pak. Silakan tradisi-tradisi Lampung, tapi dimasuki dengan ajaran-ajaran Islam. Suku Batak, suku Kalimantan, suku Sulawesi, monggo Pak. Maka jangan sampai meninggalkan jati diri bangsa Indonesia Pak. Maka kalau Nahdlatul Ulama ini melihat yang lain Pak, tetangga-tetangga kita, mungkin Bapak paham ya, tetangga-tetangga kita kan ada ya Pak ya. Kalau Islam ya Islam, sedikit lah kayak gitu. Tapi kita orang NU mengedepankan cinta kasih sayang, welas asih maring sapodo-podo, dan jangan sampai meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Para bapak hadirin yang saya hormati. Terus yang selanjutnya Pak,
gambar bintang paling besar. Ini di atas satu, Pak. Ini melambangkan kepimpinan Nabi Muhammad SAW. 4 bintang di atas garis khatulistiwa melambangkan kepimpinan Khulafaur Rasyidin. 4 bintang di bawah garis khatulistiwa melambangkan 4 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Jumlah bintang ada 9 yang melambangkan Wali Songo, Pak. Ini, Pak. Jadi bintang 1 ini ada tuntunan kita, Pak. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Segala ibadah kita jangan sampai keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau sampai keluar dari sunnah, maka itu dinamakan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Betul. Maka jenengan jangan bimbang orang NU. Amalnya semua, walaupun dalam pandangan mata, Pak, ibarat itu yasinan, Pak, ibarat itu apalah itu, Pak, semuanya ada dalilnya, semuanya ada hadisnya, Qur'annya, Pak. Jangan sampai kita bimbang dan bingung, Pak. Sebab kita yakin yang kita jadi papa adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bintang 4, Pak, ini menunjukkan sahabat 4. Abu Bakar, Siddiq, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Ini bintang 4, Pak. Tidak ada yang melebihi sahabat yang paling besar, Pak, dibandingkan 4 sahabat Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, Pak. Kalah apa, Pak? Bahkan Abu Bakar Siddiq, Pak, andai kata Nabi yang terakhir tidak dipilih Nabi Muhammad, maka yang menjadi Nabi ada yaitu Abu Bakar Siddiq, Pak. Sampai ampuh, Pak. Jadi sahabat yang tak banyak meriwayatkan hadis itu Abu Bakar Siddiq, Pak. Menang kalian. Kalau ditanya orang, diam. Sangat benar jago lisannya. Maka sedikit sekali Abu Bakar Siddiq meriwayatkan hadis, Pak. Itulah orangnya kalem, bijaksana, dan menjadi teman sampai kecil hingga akhir hayat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang bintang 4 bawah ini, Pak, ini melambangkan 4 mazhab yang kita anut. Imam siapa tadi? Syafi'i, nggak apa-apa ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Pak. Banyak, Pak. Orang terawih ada yang 8 rakaat itu menurut Al-Imam Ibnu Hanbal, dan sebagai Imam Syafi'i kita yakin 20 rakaat. Kalau ada masalah terawih kita nggak usah pusing-pusing. Yang 8 silakan, yang 20 silakan. Yang kita permasalahkan ya nggak terawih, Pak. Betul. Iya, kenapa yang nggak terawih nggak dipermasalahkan? 20 sama 8 dipermasalahkan ya, Pak. Nah itu, ini. Nah, terus kejumlahan semuanya ini, Pak, bintang 9 ini melambangkan Wali Songo. Kita tahu daerah Lampung yang menyebarkan agama Islam di daerah sini siapa? Murid-murid dari Sunan Gunung Jati melalui putranya Syekh Hasanuddin dari Banten menyuruh para ulim ulama terjun nyebrang segoro ke Lampung mendakwakan Islam sehingga tersebarlah di Nusantara. Dari Palembang ada Syekh Abdus Somad dan banyak. Itu semuanya tak lain tak bukan dari peran Wali Songo. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka untuk itu, Pak, jangan goyah. Hati kita mantapkan, Pak. Li'ila'i kalimatillah. Mudah-mudahan jajaran ranting yang telah dibentuk di Desa Karangumpu ini bisa solid, bisa menentukan langkah-langkah bagaimana sih kita memajukan NU di Karangumpu. Harus sering ketemu, Pak, di antara jajaran pengurus. Kalau istilahnya kongkong ngopi bareng, Pak, ya ke tempat ketua, ngobrol-ngobrol sama sekretaris bendahara, ya ngobrol ngalor ngidul, bahas politik, bahas tonggo, kali-kali bahas NU. Para bapak hadirin yang saya hormati, ini sekilas tentang Nahdlatul Ulama ya, Pak, ya. Nanti kalau ada kekurangan yang saya sampaikan tolong dikoreksi, Yai. Dumateng panjangan para Yai sedinten mawon, mungkin ada. Soalnya saya ketika mengucapkannya ada tim yang memfilter, Pak. Kalau ada salah, ada kurang nanti dibenahin. Nah, namanya manusia tak luput dari salah. Betul apa betul? Tapi kalau kebanyakan masalah itu bukan manusia.
Umi. Baik Bapak,